Perkenalkan, nama saya Latifah Umairah dari kelas Pulipat 3. Pada video ini saya akan membuat tugas seni budaya, yaitu tugas membuat teater boneka dari cerita rakyat, yaitu cerita Putri Kemarau dari Sumatera Selatan. Daripada lama-lama, yuk kita mulai. Dahulu di Sumatera Selatan, ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun, ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Apakah kau melihat keadaan kerajaan beberapa bulan terakhir ini? Iya, negeri kita saat ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh karena kekurangan air. Apa sebaiknya kita menghadap raja saja untuk menangani hal ini? Baiklah, ayo kita menghadap raja. Di perjalanan, mereka bertemu rakyat lainnya. Hei, kalian mau kemana? Kami mau menghadap raja. Ada masalah apa? Kami ingin meminta raja untuk menindaklanjuti kekeringan ini. Apa kau mau ikut? Ya, sawahku sudah sangat kering akibat kemarau berkepanjangan ini. Lalu mereka berjalan menuju kerajaan. Wahai rakyatku, apa yang membawamu kemari? Baginda, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Ya, saya telah memikirkan hal tersebut. Siang ini, para peramal akan berkumpul di kerajaan ini untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Baiklah, kami akan menunggu kabar dari raja. Para peramal datang ke kerajaan. Ada apakah Baginda mengundang kami kemari? Saya mengundang kalian ke sini untuk menyelesaikan kekeringan yang terjadi di negeri ini. Maaf Baginda, saya tidak bisa menemukan solusi dari masalah ini. Begitu juga dengan kami. Lantas siapa yang dapat menyelesaikan permasalahan di negeri ini? Kasihan semua rakyatku menderita akibat kemarau ini. Maafkan kami Baginda, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, kalian boleh kembali ke rumah kalian. Baiklah, kami undur diri. Lalu para peramal pergi dari kerajaan. Kemudian raja dan pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Bagaimana ini? Tidak ada yang bisa mengatasi masalah ini. Aku merasa sangat bersalah kepada rakyatku. Mohon maaf Baginda, namun saya mendengar kabar bahwa ada seorang peramal yang sangat sakti. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari kerajaan ini. Benarkah? Dipasangkan kereta, aku akan berangkat ke desa itu. Siap Baginda? Raja bersiap-siap untuk pergi menemui peramal tersebut. Seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Anakku, ayah akan pergi untuk menemui peramal di desa terpencil. Untuk sementara, ayah percayakan kerajaan ini padamu. Baiklah ayah, kau bisa mempercayakan kerajaan ini padaku. Lalu raja pergi meninggalkan kerajaan. Setelah raja sampai ke kediaman peramal, lalu raja mengetuk pintunya. Suatu kehormatan Baginda jauh-jauh datang ke rumah saya. Silakan masuk ke rumah saya yang sederhana ini. Raja pun masuk ke dalam rumah. Apa yang membuat Baginda datang kemari? Wahai peramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong katakan cara untuk mengatasinya. Baginda,
Petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan negeri Baginda akan muncul melalui mimpi Putri Baginda. Baiklah, hal ini akan kutanyakan kepada putriku. Terima kasih, wahai peramal. Baiklah, Baginda. Raja pun meninggalkan kediaman peramal. Raja sampai di kerajaan dan menemui putrinya. Putriku, ayah telah bertemu dengan peramal tersebut. Katanya, petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan ini akan datang melalui mimpimu. Apakah dirimu sudah bermimpi tentang hal itu, nak? Belum, ayah, tapi alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar juga apa yang kau katakan, putriku. Perkataanmu itu membuat ayah sadar. Maafkan ayah, putriku. Setelah Putri Kemarau sedang tidur, tiba-tiba, wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Seketika Putri Kemarau terbangun dari tidurnya. Raja masuk ke dalam kamar Putri Kemarau dan menenangkan Putri Kemarau. Ada apa, putriku? Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu bilang kesulitan negara kita ini akan berakhir bila ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut. Jika begitu, mari kita beritahu rakyat tentang hal ini, putri. Ayah akan mengadakan sayembara untuk mencari orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk kerajaan ini. Lalu mereka berjalan keluar. Keesokan harinya, siapakah dari kalian yang mau mengajukan dirinya untuk menjalankan amanah ini? Seketika suasana hening. Maaf ayah, bila saya lancang, tetapi saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Jangan putriku, engkaulah satu-satunya yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Lebih baik saya saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat. Barangkali ini sudah menjadi takdir saya. Baiklah putriku, nanti malam kita akan pergi ke tepi laut. Pada malam hari di tepi jurang, putriku, apa kau yakin akan melakukan semua ini? Saya sangat yakin, ayah. Ikhlaskan saja kepergianku. Maafkan semua kesalahanku, ayah. Mulai berjalan ke tepi tebing. Baiklah rakyatku, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Rakyat dan raja pun meninggalkan istana. Lalu raja tidur dalam kamarnya. Segeralah kembali ke tebing di dekat laut dan temuilah putrimu di sana. Raja terbangun dan menemui rakyatnya. Rakyatku, mari kita kembali ke tebing. Ada suara yang mengatakan aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Kemudian raja dan para warga menuju ke tebing dan melihat Putri Kemarau. Terima kasih ya Allah, engkau telah menyelamatkan putriku. Itu putriku, pengawal, bawa putriku kemari. Siap, Baginda. Raja pun memerintahkan pengawal untuk menjemput putrinya dan membawa ke istana. Beberapa tahun kemudian, raja menyerahkan kekuasaan pada putrinya. Sejak saat itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintahkan dengan arif dan bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Pesan moral dari cerita ini yaitu, orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Demikian teater boneka kisah Putri Kemarau. Selamat menyaksikan semuanya. Terima kasih. Oh iya, kalau kalian punya ide next aku bikin video apa lagi, komen di bawah ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. See you next my video.